Salah seorang terduga pelaku adalah seorang ibu yang berprofesi sebagai tukang parkir yang mengambil satu unit AC dari rumah Uya. Uya-kuya akhirnya muncul dan angkat bicara. Pasca penjarahan yang menyasar rumah mewahnya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur hari Minggu lalu, Uya-kuya ditemani sang istri, Astrid, Rabu kemarin akhirnya terlihat mendatangi Mapolres Metro Jakarta Timur. Kedatangan Uya untuk bertemu langsung dengan terduga pelaku penjarahan rumahnya yang 9 diantaranya sudah berhasil diamankan polisi. Salah seorang terduga pelaku adalah seorang ibu yang berprofesi sebagai tukang parkir yang mengambil satu unit AC dari rumah Uya. Lantas, apa kata Uya terkait pertemuannya dengan si ibu terduga pelaku penjarahan di rumahnya? Benarkah Uya memilih untuk memaafkannya? Kedatangan saya ke Polres Jakarta Timur karena tadi ada laporan dari security di kompleks saya bahwa tadi ada seseorang terduga pelaku yang diamankan. Ternyata ada seorang terduga pelaku, seorang ibu-ibu, udah umurnya lebih tua dari saya. Dia pekerjaannya tukang parkir. Dan tadi saya memutuskan, saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Saya bilang udah ikhlas. Tadi ibu itu juga tadi cerita dia nggak maksud apa-apa, cuma datang mau dengar-dengar, ada lihat rumah saya, terus ketemu ada di depan pintu, ada AC tergeletak, diambil gitu kan. Dia sendiri malah dia bilang nggak tahu itu, ini barang apa, dia juga nggak tahu yang diambil apa gitu. Saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, nggak buat laporan apa-apa. Selain angkat bicara soal pertemuannya dengan terduga pelaku penjara rumahnya yang ternyata seorang ibu-ibu, Uya pun berbagi cerita soal kondisi mertuanya yang juga ikut tinggal di rumahnya yang jadi sasaran penjarahan. Beruntung saat penjarahan terjadi, sang mertua sudah berhasil lebih dulu meninggalkan rumah dengan hanya membawa 4 baju, tanpa sempat membawa barang-barang lainnya. Lantas, bagaimana kondisi terkini sang mertua? Dan apa kata Uya terkait kabar ia kabur ke luar negeri saat penjarahan rumahnya terjadi? Sekarang fokus saya emang urus keluarga saya, mertua saya, ibu saya, karena itu kan tempat tinggal orang tua, mertua saya juga di rumah itu juga. Mertua ada di tempat yang aman, orang tua saya di tempat yang aman. Walaupun cuma membawa 4 baju doang. Cuma bawa 4 baju dan benar-benar di situ kita tidak sempat keluarin apa-apa, cuma bawa 4 baju sama bawa mobil udah. Jadi kalau dibilang kita ninggalin rumah, emang ninggalin rumah dalam keadaan emang bingung karena kita nggak nyangka juga orang bakal masuk kayak begitu. Saya belum ngecek rumah sama sekali. Karena saya terus terang saya masih ada di safe house, di rumah aman. Isu keluar negeri Dipanggil. Demi Allah saya nggak keluar negeri. Sempat menjadi seteru berat Uya di masa lalu. Namun Dennis Karista justru menunjukkan empatinya dengan apa yang dialami Uya dan keluarga. Selain mengirim banyak ucapan papan bunga, Dennis pun bahkan sampai menahan tangis hingga berkaca-kaca saat mengecam aksi pelaku penjarahan di rumah Uya. Apalagi, rumah mewah yang disasar pelaku adalah rumah yang dimiliki Uya dari hasil kerja kerasnya selama belasan tahun di dunia entertain tanah air. Dan bukan dari hasil Uya berkantor di parlemen yang belum genap setahun dijalani Uya. Dennis pun lantang menyuarakan dukungannya buat Uya yang selama ini justru sudah banyak membantu orang termasuk para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Jadi menurut gua ini tragis banget ya, dan menurut gua itu Uya itu korban video hoax ya yang beredar ya. Si Uya itu kan punya rumah itu sejak dia jadi artis kan, sebelum jadi DPR kan. Uya ngebantu orang loh, banyak banget. Kali ini gue yakin memang Uya nggak salah di kasus kali ini. Gue aja liatnya sakit hati gitu. Gue tuh kalau inget tuh gue mau nangis. Tak hanya rumah dijarah, Uya dan Astrid juga berkalung kesedihan.
Lantaran belasan kucing kesayangan mereka yang diantaranya berasal dari ras kucing termahal di dunia dan sering juara bahkan di luar negeri dengan harga mencapai kisaran puluhan juta per ekornya ikut digasak pelaku penjarahan. Dan tadi malam 2 lagi kucing milik Uya berhasil ditemukan dan dikembalikan di kawasan Bogor, Jawa Barat. Yang berarti 7 ekor kucing yang berhasil kembali, yakni Bella dan Yuki. Kucing sampai saat ini, sampai tadi malam yang di tangan kita sudah 3. Kita mendapatkan informasi lagi beberapa yang ada, ini tim kita tetap cari, tapi kalau kita kan carinya emang lebih silent ya. Ya ada juga yang katanya diamankan sama polisi juga ada. Ya Mas Rena masih di shelter, tapi sampai sekarang saya masih belum bisa, tim saya, teman-teman saya masih belum bisa nengok kucingnya. Tapi tadi saya udah berkomunikasi dengan Serina. Untuk menentukan seekor kucing kurus harus dilakukan pemeriksaan. Jadi belum berarti kucing yang kelihatan kecil terus kelihatan agak kurus itu pasti tidak terawat dengan baik. Dengan pengambilan, apalagi dengan suasana yang hiruk-pikuk, kucing pastinya akan mengakibatkan stres. Nah kemudian aku post lah di Instagramku. Ternyata itu banyak banget yang komen. Ini aku lihat nih, aku lihat. Kesana, aku bawa timnya Uya. Jadi ada staf kucingnya. Memang lokasinya deket dari rumah Uya itu. Ya oh ya ini benar, ini Derry yang Cat Champion Asia Tenggara. Pernah jadi juara Cat Champion Asia Tenggara. Kalau misalnya dia bukan orang baik, dijual. Jam 10:30 kurang lebih kita dihubungi sama seseorang gitu yang menginformasikan kalau ada kucing dari Mas Uya yang ditemukan. Ada 2 kucing. Ya, yang satu Bella, yang satu Yuke. Munculnya Uya untuk kali pertamanya pasca penjarahan rumah mewahnya tanpa terasa. Hari ini, Kamis 4 September 2025, telah memasuki hari ke-7 meninggalnya almarhum Afan Kurniawan. Dan semalam, keluarga almarhum yang masih terus berkalung duka mendalam kembali menggelar pengajian jelang 7 harian almarhum. Tetangga dan rekan sesama mitra driver ojek online juga masih terlihat datang untuk mengikuti pengajian. Sedih ya, namanya ditinggal anak gitu kan. Ya gimana ya, ya sedih juga sih, sekarang aja saya juga masih kebayang. Namanya orang tuanya masih ada lah, masih ada rasa sedih, berduka juga dia. Sementara itu, beragam bantuan juga terus mengalir buat keluarga Afan, tak hanya dari pemerintah, juga dari para pesohor. Mulai dari bantuan rumah subsidi, bantuan pendidikan untuk adik dan kakak korban, bantuan modal usaha, bantuan umroh, bantuan uang tunai dari YouTuber Willy Salim, dan juga pengusaha Sandi Purnamasari, bantuan donasi dari Ria Ricis, dan juga bantuan-bantuan lainnya dari sejumlah pihak. Tanpa Ada sedikit buat ibu, bapak, Insya Allah. Salam dari suami saya. terima kasih ya. Insya Allah kita nggak cuma bantu doa aja, tapi juga insya Allah kita juga ada tadi bantu sedikit lah rezeki untuk yang ditinggalkan. Tadi saya menawarkan umroh, tapi ternyata udah ada umroh. Jadi insya Allah habis ini kita dan warga-warga sekitar mau membantu untuk mengumpulkan donasi yang cukup ya, karena ibunya itu bermimpi untuk punya rumah karena selama ini katanya masih ngontrak. Dan kemarin, Raffi Ahmad yang didampingi sang mama, Ami Konita,
juga menyempatkan waktu untuk mendatangi rumah Afan Kurniawan. Kedatangan Raffi dan Mama Ami disambut derai air mata keluarga almarhum. Raffi pun tak lupa memberikan santunan untuk keluarga sang driver ojek online yang meregang nyawa terlindas rantis Brimob. Ya heboh juga sih, sempat pada moto-moto dia tuh. Di dalam saya juga kaget pas lagi jaga warung ini, tiba-tiba aja Raffi tuh datang sama rombongannya, sama mamanya tuh, mamanya Ami ngasih bantuan dia ke dalam. Ikut ke pemakaman, ternyata ibu dan adiknya tidak kuat, dibawa ke pos. Akhirnya aku ke ibunya, ke adiknya, dan ya ibunya nggak banyak ngomong, ibunya cuma meluk aku. Abis itu dia bilang, saya nggak butuh uangnya, saya mau anak saya, tapi anak saya sudah tidak bisa kembali lagi. Dia bilang gitu, saya mau anak saya. Dan sekarang kakaknya sudah nggak ada. Wah itu sih sakit sih dengarnya gitu. Di lain tempat, kemarin juga sudah digelar sidang kode etik terhadap anggota Brimob yang menjadi tersangka tewasnya Afan. Yang mengejutkan, Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat kepada Kompol Kosmas karena dinilai telah melakukan tindakan tak profesional saat penanganan aksi demo. Lalu, seperti apa tangis Kompol Kosmas yang meminta maaf kepada keluarga korban Afan saat sidang? Duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan. Dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral, dan kami tidak mengetahui sama sekali pada peristiwa dan waktu yang kejadian tersebut. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Masalah Afan dibilang tulang punggung keluarga, memang betul. Karena dia telah membantu saya selama ini sebagai orang tua, dan saya sama seperti Afan Kurniawan, driver online. Dia membelikan tanah buat di kampung, buat nanti pulang untuk bangun rumah. Karena kami di sini kos.